merupakan monumen nasional atau monas tinggi di Ancol, tingginya 120 meter atau sekitar 430 kaki dan dibangun di area seluas 8 km. Museum Sejarah Nasional merupakan bagian dari Monumen Nasional atau Monas yang berada di bagian bawahnya dasar Monas, tempat di mana dibangun sampai tahun 1954. Jadi tujuan Museum Sejarah ini adalah mengenang perlawanan dan perjuangan bangsa Indonesia. Diorama di sini tuh dibuat dari berbagai bahan, ada dari resin dan plastik, kayu dan papan, dari kain dan di bagian sini ada aksi-aksi Tri Tuntunan Rakyat pada 1966. Sejak kudeta berdarah G30 SPKI berhasil dikakangkan dan ditumpah dalam waktu singkat, pemerintah Orde Lama menjadi goyah karena menghadapi krisis politik dan ekonomi yang semakin parah. Mahasiswa yang bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disokong oleh segenap kekuatan Pancasila dalam arti kata-kata politik dan organisasi massa mengadakan demonstrasi tanggal 11 Januari 1966 hingga 11 Maret 1966 dengan mengajukan tuntunan rakyat. Berikut ada dialognya. Selanjutnya saya akan membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Mengetahui bahwa Jepang kalah perang, rakyat Indonesia, baik para pemuda maupun para pemimpin pergerakan kebangsaan berpacu dengan waktu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan, yakni mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sepas mungkin. Dalam pertemuan rahasia pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, naskah proklamasi dirumuskan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemilihan umum pertama tahun 1950. Pemerintah menyadari bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sebagai salah satu sarana demokrasi. Pada tahun pertama berdirinya Republik Indonesia harus menghadapi musuh dari luar, sehingga pemilihan umum sulit dilaksanakan. Pemilihan umum dilaksanakan di seluruh Indonesia, diikuti oleh 48 partai politik untuk memilih wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Konstitusi pada tanggal 15 Desember 1955. Muhammadiyah 18 November 1912. Pada zaman dahulu kala, keadaan masyarakat Islam sangatlah menyedihkan. Agama Islam telah banyak bercampur dengan berbagai ajaran yang bukan berasal dari Quran dan hadis. Bertolak dari keadaan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan pokok mengadakan pembaharuan kehidupan agama Islam. Kegiatannya meliputi bidang-bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Dari Sriwijaya abad 7 sampai 13. Terletak pada jalur pelayaran antara Indonesia, Cina, dan India, berperan penting dalam kegiatan perdagangan sehingga menguntungkan bagi kerajaan Wijaya. Kapal-kapal asing banyak berlabuh dan pendeta Buddha dari Cina sering singgah dan menetap untuk waktu yang lama mempelajari agama Buddha. Bandar Sriwijaya akhirnya berkembang menjadi pusat niaga dan budaya. Salam semuanya. Jadi hari ini saya berada di Museum Sejarah Nasional yang ada di Monas. Nah, hari ini saya akan mewawancarai salah satu guide yang ada di Museum Sejarah Nasional. Nah, di sini ada guide. Pertama-tama saya dari sekolah Percik. Saya ingin mewawancarai Ibu. Pertama-tama perkenalkan, nama Ibu siapa? Saya dengan Marita sebagai pemandu Monas. Gimana? Nah, jadi saat ini saya ingin mewawancarai beberapa pertanyaan yang sudah saya buat oleh kelompok saya kepada Ibu sebagai guide. Pertanyaan pertama, apakah ada perawatan yang dilakukan pada diorama-diorama ini? Jika ada, bagaimana cara merawatnya? Kalau untuk perawatan itu setiap hari ini tetap dirawat. Untuk diorama-diorama yang ada di sini setiap harinya ada dirawat karena kan kita juga ada tim kebersihannya juga. Jadi tetap ada pembersihan. Cuma kalau untuk pengecatan itu secara bergiliran untuk diorama satu dengan yang lain itu bergantian untuk pengecatan ulang. Jadi cara untuk merawatnya itu seperti apa, Bu? Cara untuk merawatnya
dibersihkan, terus dicat ulang gitu. Terus kalau misalnya ada patung atau tangan yang patah, dari tangan patung tersebut ada yang patah, ya disambung ulang gitu. Oh, jadi nanti kacanya dibuka terus Iya, nanti dicat terus ulang. dibersihkan gitu. Oke. Jadi ini biasanya membersihkannya itu seminggu berapa kali, Bu? Kalau pembersihannya itu pembersihan secara global, itu kan setiap hari ya tetap dilap-lap. Setiap pagi sebelum museum dibuka, setiap harinya itu untuk dari segi luarnya itu dibersihkan semuanya. Tapi kalau untuk di dalam dioramanya dia bergiliran. Misalnya diorama yang ini hari ini dan besokannya lagi yang sebelahnya selama 2 hari, biasanya satu diorama itu 2 hari. Apakah di sini hanya diorama saja yang dirawat? Nggak semuanya tetap dirawat. Contohnya seperti lantai ini dirawat, untuk plafon ini juga dirawat, semuanya dirawat. Yang ada di ruang kemerdekaan juga semuanya dirawat. Oke. Baik, saya akan ke pertanyaan kedua, Bu. Bisa dijelaskan koleksi apa saja yang menjadi unggulan di Museum Sejarah Nasional? Kalau untuk di Museum Sejarah Nasional, untuk yang di ruang museum ini memang hanya ada diorama. Tapi kan di lantai 1 itu kita punya ruang kemerdekaan. Di ruang kemerdekaan itu kita ada 4 atribut. Ya, itu ada suara rekaman asli Bung Karno, ada teks proklamasi, ada Garuda Pancasila, ada juga peta Indonesia. Oh, jadi itu di lantai Di lantai 1. lantai 1. Berarti ini lantai berapa, Bu? Ini lantai bawah tanah di dasar. Oh, 2 tanah. Itu di sini tuh ada berapa lantai sih, Bu? Kita cuma ada 3 lantai. Jadi ini lantai dasar, lantai bawah tanah. Terus ada lantai 1, itu di pelataran disebutnya. Dia ada ruang kemerdekaan di sana. Di lantai kedua itu ada pelataran cawan. Di lantai ketiga ada pelataran puncak. Oke. Baik, saya akan ke pertanyaan ketiga. Apa makna yang ingin disampaikan kepada pengunjung melalui desain ruangan kemerdekaan tersebut? Kalau untuk maknanya supaya terus mengingat perjuangan bangsa Indonesia gitu. Makanya semua di Monas ini kita ada artinya itu menuju ke tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan. Berarti di sini lengkap ya, Bu? Iya. Tentang kayak dari awal sampai akhir. Perjuangan bangsa Indonesia dari zaman masyarakat Indonesia purba sampai Orde Baru zamannya Pak Soeharto. Oh, gitu. Berarti ini sampai Orde Baru aja? Iya. Berarti setelahnya nggak ada? Nggak ada. Oke. Jadi Ibu ada pesan-pesan nggak buat anak muda untuk melestarikan tentang kayak museum-museum kayak gini? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda? Sebetulnya sih timbulnya dulu rasa cinta sama museum ya. Kalau dia nggak punya rasa cinta sama museum, maka nggak akan mau mainnya ke museum. Mainnya mungkin ke mall terus. Kalau dia mencintai sejarah Indonesia, pasti dia akan mainnya ke museum. Nah, di saat dia main ke museum, kalau dia hanya dengan paksaan atau tidak menyukai sejarah, dia juga cuma foto-foto, cuma selfie-selfie, atau cuma lewat aja. Tapi kalau dia suka dengan sejarah, dia cinta dengan sejarah Indonesia, pasti dia membaca atau dia melihat secara detail yang ada di setiap museum. Oh, itu kan tadi pesan-pesannya, Bu. Tapi kalau kesannya itu gimana, Bu? Kesannya sebetulnya kesannya itu ya sangat bermanfaat sih. Kalau setiap kita main ke museum itu pasti ada manfaatnya. Tapi kan maksudnya kan jadi di sini tuh nggak hanya ke museum untuk kita bisa belajar sejarah, tapi kita juga bisa ke perpustakaan, Iya. kita bisa belajar di buku-buku. Iya betul. Kalau itu kan dari segi membacanya ya, dari segi disebutnya sumbernya dari mana kayak gitu. Tapi kan kalau di museum ini kan ada alat peraganya juga ibaratnya. Gitu. Oke, terima kasih. Segitu dulu wawancara dari saya dan Gusti Maharani. Salam, Bu. Iya, waalaikumsalam. Jadi seperti itulah perjalanan kami selama di Museum Sejarah Nasional. Jadi apa yang kita bisa ambil, apa kesimpulannya, yaitu Museum Sejarah itu emang penting banget karena ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Ada edukasinya yang sangat-sangat baik dan bagus untuk generasi muda. Aku tersenyum pada bintang-bintang, pasti kau balas dari sana. Kilau pelita yang tuntun ku berjalan, ku bersyukur, ingin ku selalu